warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita berjumpa kembali dalam program kesayangan kita, yaitu Sajadah luar biasa sekali bersama saya Vida Sela hanya di program Grafika TV. Ya pemirsa dan juga para jamaah yang hadir pada hari ini, kita akan belajar seperti biasa dalam program kajian Islami Grafika TV dengan tema-tema yang menarik tentunya. Tapi sebelum itu saya akan menyapa terlebih dahulu majelis taklim yang hadir, yaitu Majelis Taklim Al Istiqomah. Assalamualaikum ibu-ibu. Masya Allah, tabarakallah, cantik-cantik semua. Hari ini sudah pada makan? Sama kalau itu ya. Senyumnya itu manis sekali ya. Karena senyum itu, kalau kata orang, senyum itu adalah ibadah. Ibadah termasuk juga sedekah di dalamnya. Karena sedekah yang paling mudah itu adalah dengan senyuman. Bisa dilakukan oleh setiap orang. Boleh senyumnya sekali lagi dong? Senyum manisnya. Tapi ngomong-ngomong soal sedekah, hari ini tema kita juga berkaitan dengan sedekah. Tema kita yaitu adalah sedekah itu indah. Nah sebelum itu, seperti biasa saya tidak sendirian. Hari ini saya bersama dengan guru kita. Saya akan menyapa terlebih dahulu, yaitu ada Ustazah Mawadatun Nima. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sudah sehatan ini? Sehat. Masya Allah, masih pemulihan ya. Semangat, suaranya tetap powerful kalau suaranya. Harus, Masya Allah. Dan tidak lupa juga saya menyapa bintang tamu saya hari ini, yaitu ada Mbak Indri Ardita Wijaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bajunya senada nih dengan majelis taklim nih. Iya. Jadi untuk pemirsa yang mungkin belum mengenal siapa beliau, bintang tamu saya ini, beliau adalah istri dari Ketua DPC Partai PKB, yaitu istri dari Mas Ardito Wijaya yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah. Namun saat ini beliau sedang cuti untuk mempersiapkan diri dalam kontestasi Pilkada 2024. Nah berbicara soal sedekah, saya ke Mbak Indri dulu deh. Bayangannya kalau kita ngomongin sedekah, kalau menurut pandangan Mbak Indri, itu apa sih sedekah itu Mbak Indri? Ya, terima kasih Mbak Binda. Selamat siang semuanya buat ibu-ibu jamaah Istiqomah ya. Alhamdulillah, semoga kita semua diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita bicara tentang sedekah. Mungkin sedekah kalau menurut versi saya sendiri adalah memberikan sesuatu kepada orang lain dengan ikhlas ya, dengan sukarela. Dan mungkin sedekah itu bisa berbentuk barang atau makanan ya. Memang memberikan dengan rela, dengan ikhlas yang tadi seperti saya katakan, dalam keadaan mampu ataupun tidak mampu. Tapi saya juga apa yang saya sering lakukan baginya, mungkin sedekah itu dalam bentuk barang, kadang dalam bentuk makanan. Tapi mungkin Ibu Ustazah bisa memberikan masukan kepada kita semua, apa sih yang bisa disedekahin sama kita. Terus saya juga ingin bertanya ya, apakah pada saat kita sedekah itu boleh nggak ya Bu kita kita foto, kita videokan gitu kan ya. Terus nanti hasil kegiatan sedekah kita upload di medsos ya Bu ya. Apakah itu sedekahnya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau apa termasuk riya begitu. Tapi insya Allah mudah-mudahan apapun yang kita sedekahkan, kalau kita ikhlas dan sukarela, mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih itu Mbak Bina. Menarik sekali ya. Jadi mungkin ke Ustazah boleh dibantu mungkin menjelaskan apa sih itu sedekah, dan mungkin pertanyaan kedua adalah maksudnya adalah kalau kita sedekah dengan tujuan ingin agar orang-orang juga bisa melakukan hal yang sama ya Mbak Indri ya, dengan kita untuk melakukan sedekah bersama-sama. Apakah itu diperbolehkan atau seperti apa Ustazah? Mohon penjelasannya, silakan. Kita sapa dulu jamaah Al-Istiqomah dulu Mbak Binda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembang
kembang melati, kembang melati harum mewangi. Kembang melati, kembang melati harum mewangi. Ibu-ibu ayo ngaji, neng sajadah neng Davika TV. Ibu-ibu ayo podo ngaji, bareng sajadah neng Davika TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah assalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'da. Hadirin yang dirahmati Allah, majelis taklim Al-Istiqomah yang dirahmati oleh Allah. Tentunya kita sering mendengar kata sedekah, sedekah, dan sedekah. Tentunya kata sedekah itu sangat mudah kita ucapkan, tapi prakteknya, nyatanya kita sangat susah untuk bersedekah. Betul apa betul, Bu? Sedekah, kata sedekah kita teringat dengan sebuah peribahasa yang mengatakan tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Betul, Bu? Berarti kata lain, orang yang bersedekah, orang yang memberi itu lebih baik daripada orang yang diberi. Memberi lebih baik daripada orang meminta. Maka dalam ajaran Islam bersedekah sangat dianjurkan dalam agama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa orang yang bersedekah atau barang siapa orang yang dermawan, berarti orang yang senang bersedekah itu kata lain adalah dermawan. As-saqi qaribum minallah, qaribum minan nas, qaribum minal jannah, wa ba'idum minan nar. Orang yang dermawan atau orang yang senang bersedekah, dia akan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bu, orang yang senang memberi akan dekat dengan Allah, dan orang yang senang bersedekah akan dekat dengan manusia. Betul? Kalau punya tetangga dermawan, seneng enggak, Bu? Kalau punya tetangga bahil, cetil, metitil, benci apa enggak, Bu? Senang orang dermawan apa orang bahil? Nah, kadang kita sendiri senang orang dermawan, tapi kita sendiri kadang bahil, na'udzubillah. Dan yang ketiga, orang yang dermawan akan dekat dengan surganya Allah. Yang terakhir, orang yang dermawan akan dijauhkan dari api neraka. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Oleh karena itu, yuk hari ini kita ngaji tentang sedekah. Mudah-mudahan sifat kikir, apabila kita mempunyai sifat kikir alias bakhil, alias pelit, mudah-mudahan dengan kita mengkaji hari ini, kita menjadi orang yang dermawan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Untuk yang kedua, sepertinya tadi Bu Indri, bagaimana misalnya kita bersedekah, tetapi kita kan sekarang kan mainnya medsos ya Bu ya, apa-apa sedikit diupload, apa-apa untuk story, betul nggak Bu? Hari ini sudah buat story belum? Biasanya mama itu kalau ngaji story-nya OTW surga. Wah, deh, memang benar Bu, barang siapa yang dia jalan menuju thalabul ilmi, maka akan dimudahkan jalan yang menuju surga. Maka ibu-ibu kalau ngaji kok selfie, apa story-nya Bu? OTW surga. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kembali kepada pertanyaannya Bu Indri. Hari ini kita sedekah, yuk sedekah, dikumpulin sedekahnya. Semua udah dikumpulin, dapatnya sekian, terus diupload ke medsos. Tujuannya tergantung niatnya. Apabila kita niatnya biar kita dibilang riya, kita biar dilihat oleh orang, didengar oleh semua orang, maka itu yang tidak diperbolehkan. Tapi apabila tujuannya kita mengajak sesama muslim untuk sedekah, maka insya Allah itu sebagai amar ma'ruf. Contoh, ada donasi misalkan kebanjiran atau gempa bumi, Majelis Taklim Istiqomah mengadakan donasi sedekah
kemudian diupload di medsos, itu tidak apa-apa. Tujuannya mengajak kepada jamaah yang lain untuk bersedekah. Artinya bergantung dengan niat hati ya, Ustazah. Tapi kebanyakan niatnya mah ingin pamer ya. Itu tidak boleh. Kalau niat pamer maka kita tidak akan mendapatkan pahala sedikit pun. Betul. Baik, kita akan lanjutkan ya Ustazah juga Mbak Indri serta jamaah yang hadir pada hari ini. Tetap di Sajadah. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia menyaksikan program Sajadah. Ya, untuk pemirsa yang mungkin baru bergabung, untuk tema kita hari ini kita sedang membahas yaitu sedekah itu indah. Nah, masih menyambung tentang sedekah ya Ustazah. Boleh mungkin Ustazah mungkin beri penjelasan terkait dengan keutamaan sedekah itu sendiri apa Ustazah? Mohon penjelasannya. Kita sering bersedekah dan bersedekah. Setiap hari bahkan kita selalu bersedekah. Tapi kita kadang tidak tahu apa toh keutamaan dari sedekah itu sendiri. Jadi sedekah itu dalam hadis Rasulullah, as-shadaqatu tadfa'ul 'alal bala. Jadi sedekah itu yang pertama adalah menolak bala. Jadi bila kita hidupnya pingin damai, pingin tidak ada gangguan, pingin selamat dunia akhirat tentunya, tidak ada penyakit, selalu sehat, maka yang kita lakukan yang pertama adalah bersedekah. Namun sedekah harus kita ingat, sedekah itu harus ikhlas. Jangan berniat karena ria ataupun pamer. Karena amal apapun yang dilakukan dengan karena niat pamer, maka itu seperti kayu yang terbakar api. Akan habis sia-sia amal kita. Maka kalau kita bersedekah hendaknya harus disertai dengan keikhlasan. Yang kedua adalah dengan kita bersedekah, maka kita akan terhindar dari mati su'ul khotimah. Kita selalu berdoa kepada Allah, mudah-mudahan mati ya husnul khotimah. Maka perbanyaklah untuk bersedekah. Mudah-mudahan dengan kita bersedekah ikhlas lillahi ta'ala, mudah-mudahan kita matinya tidak mati su'ul khotimah, melainkan mati husnul khotimah. Allahumma amin. Dan yang ketiga, keutamaan dari sedekah adalah bisa menyembuhkan dari segala macam penyakit. Bu, hari ini ada yang sakit? Ada sakit hati? Mungkin suaminya selingkuh, ada enggak? Enggak ya, amit-amit jabang bayi ya Bu. Mudah-mudahan dijauhkan dari suami yang enggak amanah ya Bu. Mudah-mudahan suaminya setia, Allahumma. Suaminya cukup satu, Allahumma. Ibu wis ayu dewe nak nang omah, Allahumma. Kalau keluar ya nggak tahu lagi ya Bu ya. Banyak pandangan di luar sih. Yang penting kalau di rumah cantik sendiri ya Bu ya. Nah, jadi sedekah ini Bu, jadi itu bisa menyembuhkan penyakit. Kalau ibu-ibu atau saudara ada yang sakit nggak sembuh-sembuh, coba kita niatkan ikhlas sedekah. Kita lakukan sedekah. Mudah-mudahan Allah mengijabah, mengambil penyakitnya. Tapi semua itu kita lakukan dengan ikhlas lillahi ta'ala. Artinya keutamaannya banyak sekali ya Ustazah. Banyak sekali. Bisa menolak bala, kemudian menyembuhkan penyakit, bahkan juga menghindari dari kematian yang su'ul khotimah. Banyak sekali. Ini dari tadi kayaknya Mbak Indri banyak sekali nih pertanyaan-pertanyaan soal tema kita karena menarik ya. Saya persilahkan Mbak Indri kalau dia mau ditanya. Ya, makasih Mbak Binda. Bu Ustazah, bagus banget penjelasan Bu Ustazah. Bolehkah Bu bertanya apakah macam-macam sedekah itu? Yang paling baik, yang paling bagus itu apa yang baiknya kita sedekahkan? Yang akan tadi. Gini tuh Bu, makasih. Oke Bu Indri dan jamaah Al-Istiqomah yang dirahmati oleh Allah. Jadi sedekah itu banyak sekali tingkatannya. Yang pertama tingkatannya adalah zakat. Zakat itu hukumnya wajib.
Jadi kalau umat muslim zakat itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah zakat fitrah, kita keluarkan ketika menjelang bulan Syawal ataupun di akhir bulan Ramadan. Yang kedua adalah zakat mal, kita keluarkan setiap 1 kali panen ataupun setiap 1 tahun sekali. Itu adalah sedekah wajib. Tidak boleh tidak, harus wajib bagi yang sudah mampu, bagi yang sudah sampai 1 nisab. Itu tingkatan yang paling tinggi adalah zakat. Yang kedua adalah infak. Jadi kalau infak, Bu, contoh infak ini ya, kita mengeluarkan barang. Ini berupa materi. Ada wujud barangnya. Misalkan Bu Indri di Majelis Taklim ini menyumbang misalkan apa ya, karpet, apa-apa sound system. Jadi barang yang bisa kita sedekahkan untuk Majelis Taklim ataupun untuk masjid, itu namanya infak. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah sedekah. Kalau sedekah ini bisa berupa apapun, tidak harus materi. Jadi kalau ibu-ibu kan taunya sedekah itu kan materi ya Bu ya. Tidak. Jadi senyum pun, Bu, senyum pun itu adalah sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyummu di hadapan saudaramu, Bu, senyum karo tanggane wae Sing penting jangan senyum dengan suami orang. Senyumnya niatnya menggoda, itu tidak boleh. Senyum dengan tetangga itu adalah sedekah. Jadi kalau ibu-ibu seneng sedekah, perbanyaklah senyum. Tapi jangan senyum sendiri, nggak ada temannya, Ibu ya. Kalau mau senyum lihat-lihat ada temen nggak. Jangan di jalan senyum sendiri. Itu yang ketiga adalah sedekah. Yang keempat tingkatannya ada apa ini namanya? Wakaf. Kalau wakaf itu kita misalkan punya tanah diwakafkan untuk pondok pesantren, nah itu namanya wakaf. Jadi tingkatannya banyak sekali. Dan yang terbaik sedekah adalah sedekah jariyah. Sedekah ketika kita menyedekahkan sesuatu untuk kemaslahatan umat. Ibu Indri misalnya ada pembangunan masjid, sedekah semen, sedekah keramik. Nah, selama masjid itu masih dipakai ibadah oleh umat muslim yang ada di sekitar situ, maka sampai hari kiamat Bu Indri akan mendapatkan aliran pahala dengan sebab sedekah jariyah. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa sekali penjelasannya Ustazah. Dan ini untuk segmen 2 kita berikan kesempatan untuk para jamaah untuk bertanya ya Ustazah ya. Ibu-ibu siapa yang mau bertanya? Baik, banyak sekali ya. Kita mulai mungkin dari barisan depan terlebih dahulu ya. Silakan Ibu, boleh? Silakan perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erna, saya dari Majelis Taklim Al Istiqomah Komering Putih. Saya mau bertanya Ustazah, Ya. apakah sedekah kita kepada orang tua itu termasuk memberikan sesuatu atau apa gitu, itu termasuk disebutkan sedekah juga gitu? Oke, terima kasih. Itu aja pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, pertanyaannya mewakili dari kita semua. Kita sering memberikan sesuatu kepada kedua orang tua. Apakah itu termasuk sedekah? Perlu diketahui, kalau zakat beda ya Bu. Kalau zakat tidak boleh diberikan kepada orang tua. Zakat hanya diberikan kepada 8 asnaf atau orang yang berhak menerima zakat. Berbeda dengan sedekah. Sedekah terbaik adalah diberikan satu untuk keluarga, khususnya untuk orang tua. Kemudian untuk sanak kerabat terdekat. Yang ketiga adalah untuk tetangga terdekat. Jadi jangan sedekahnya jauh-jauh dulu, kita lihat lingkungan kita masih ada enggak yang perlu kita bantu. Kalau lingkungan misalkan sudah sejahtera, baru kita lihat kepada tetangga yang jauh. Jadi kalau kita memberi orang tua, itu termasuk berbakti kepada kedua orang tua sekaligus mendapatkan pahala sedekah. Baik, terima kasih Ustazah untuk penjelasannya. Semoga tercerahkan ya Ibu ya. Kita buka satu pertanyaan lagi. Siapa yang mau bertanya Ibu-ibu?
Baik, kita pilih barisan yang di tengah. Silakan Ibu boleh perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Puspitasari dari Majelis Taklim Masjid Al Istiqomah. Ustazah, saya mau bertanya, apakah bisa saya bersedekah untuk orang tua yang sudah meninggal? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sering di lingkungan kita, jamaah kita, sering kita mendengar di majelis-majelis taklim di masjid mungkin ada disiarkan si fulan bersedekah sekian untuk almarhum. Bener nggak Bu? Tempat jamaah ibu-ibu ada seperti itu. Itu diperbolehkan. Tanda-tanda kita sebagai anak yang berbakti kepada kedua orang tua, salah satunya ketika orang tua kita sudah meninggal dunia, yang bisa kita lakukan adalah yang pertama mendoakan, yang kedua kita bersedekah dengan niat pahalanya kita khususkan untuk almarhum kedua orang tua kita. Insya Allah dengan kita doakan, dengan kita bersedekah, dengan niat untuk almarhum atau almarhumah kedua orang tua kita yang sudah berada di alam barzah akan mendapatkan maghfirah, akan mendapatkan nikmat kubur, dan akan dijauhkan dari siksa kubur. Baik, artinya bisa ya Ustazah ya. Bisa banget. Baik, kita akan lanjutkan, namun kita jeda sejenak ya Ustazah ya. Tetap di Sajadah Sahabat dalam Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan program Sajadah yang luar biasa sekali. Kita masih dengan tema kita hari ini, yaitu sedekah itu indah. Nah, ini ada beberapa pertanyaan, tapi saya mungkin ambil yang paling sering kita dengar. Kalau sedekah itu beberapa orang pemikirannya adalah nunggu kaya dulu, nunggu banyak uang dulu, Ustazah. Nah, itu gimana Ustazah? Baiknya kapan sih waktu kita untuk bersedekah? Mohon penjelasannya. Kalau zakat memang itu bagi yang mampu saja, tapi berbeda dengan sedekah, karena sedekah itu bisa kita lakukan kapan saja dan dalam keadaan apapun. Sedekah menurut kemampuan kita masing-masing. Kita mampu bersedekah hanya 1.000 rupiah, mungkin kita lakukan, mungkin 5.000 ya kita lakukan 5.000 menurut kemampuan kita. Jangan menurut keikhlasan kita ya Bu ya. Kalau keikhlasan mah kita eman-eman Bu, bener nggak? Punya uang 100.000 disedekahin 20.000 kadang eman. Tapi ingat Bu, harta benda yang kita punya tidak akan kita bawa mati. Sampean tiap hari nyimpen duit di bank, sampean mati dibawa nggak Bu? Sampean mati untuk nikah lagi sama suami, betul apa betul? Kalau nggak untuk nikah, harta yang kita tumpuk-tumpuk sama ahli warisnya nanti kadang untuk rebutan, bener apa bener? Nggak ada yang namanya anak ditinggal orang mati, ibunya mati, harusnya akur. Ini enggak, kebanyakan harta peninggalan malah akhirnya rebutan warisan. Jadi kalau mau sedekah jangan nunggu kaya. Ya kalau melarat terus Bu, ya nggak akan kaya. Jadi seberapapun yang kita mampu, ayo kita sedekahkan. Dan waktu yang paling baik untuk sedekah adalah, yang pertama adalah di waktu subuh. Jadi awali harimu dengan bersedekah. Subuh-subuh cari tetanggalah yang nggak mampu atau saudara yang nggak mampu. Kita kasih. Kita nggak punya duit, bisa kita sedekah terong ya Bu ya. Mumpung terong murah, bisa sedekah terong, bisa sedekah cabe. Sepenting jangan terong bapaknya disedekahin ya Bu ya. Nggak boleh itu mah.
Dan yang kedua, waktu terbaik untuk bersedekah adalah hari Jumat. Itu terbaik untuk bersedekah. Dan bulan yang paling baik untuk bersedekah adalah bulan Ramadan. Masya Allah, penjelasan luar biasa sekali Ustazah. Berarti sedekah itu menyesuaikan dari kemampuan diri kita ya Ustazah ya. Tapi harus dipaksakan. Kalau enggak, ya iman-iman itu tadi. Harus dibiasakan. Baik Ustazah. Saya ke Mbak Indri, mungkin ini ada yang mau ditanyakan di segmen ketiga ini. Silahkan. Luar biasa ya tema sedekah ini ya. Bu Ustazah, kan kita mau menghadapi pilkada ya Kabupaten Lampung Tengah ini. Tanggal berapa Bu Indri? Tanggal 27 November ya. Insya Allah pilkada Kabupaten Lampung Tengah dan serentak seluruh Indonesia itu 27 November. Tadi penjelasan sebelumnya itu senyum aja sedekah. Nah, kalau kita memberikan suara nyoblos itu sedekah bukan ya Bu ya? Ustazah. Makasih. Bu Indri ini ada-ada aja nanyanya ya Bu ya. Kalau nyoblos pas pilkada sedekah bukan Bu? Kalau ibu-ibu dicoblos bapaknya sedekah bukan Bu? Itu juga sedekah, makanya perbanyaklah Ibu ya. Sebelum diminta langsung Bu coblos, pah coblos. Perbanyaklah untuk sedekah. Jadi suara kita pada pilkada itu menentukan untuk terpilihnya pemimpin yang terbaik untuk Kabupaten Lampung Tengah. Kita berhak untuk mendapatkan pemimpin yang terbaik, pemimpin yang amanah. Jadi tentunya kita itu adalah keharusan, sebuah kewajiban bagi kita agar kita mendapatkan seorang pemimpin yang amanah dan yang terbaik untuk Kabupaten Lampung Tengah. Makanya kita tidak diperbolehkan untuk golput, ya Bu ya. Kalau golput berarti ibu-ibu pelit. Kalau pelit Bu kuburannya kompak udah, nggak ada yang golput insyaallah. Baik, kita masuk di segmen 3 ini, kita buka sesi tanya jawab untuk satu penanya. Ibu-ibu siapa yang mau bertanya? Masih banyak yang ingin bertanya ya, tapi saya pilih yang bagian belakang deh. Boleh, silakan Ibu, boleh perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Julia dari Pengajian Kalhidayah. Ustazah, saya mau tanya tentang perbedaan infak dan sedekah biar kami tidak gagal paham. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Fina mungkin bisa diperlahai Dengan perbedaan sedekah dan infak ya Ibu ya, betul ya? Perbedaan sedekah dan infak itu apa Ustazah? Mohon penjelasannya. Iya. Jadi kalau infak Bu, ibu-ibu kalau ada kotak jalan atau di masjid, itu namanya kotak infak apa kotak sedekah? Semuanya namanya, makanya itu kotak infak. Karena kalau kotak infak itu ada infak itu adalah dengan materi, dengan barang, dengan uang. Ada barang yang kita sedekahkan, itu namanya infak. Tapi kalau sedekah itu bisa dengan jasa, dengan senyum, dengan kita membantu orang. Ada orang kesusahan mungkin, kita punyanya tenaga, itu bisa kita bantukan, itu bisa juga namanya sedekah. Makanya ibu-ibu kalau kotak di masjid jangan kotak sedekah. Kalau kotak sedekah semua orang masuk masjid cuman senyum, nggak masukin duit tapi cuman senyum karena itu kotak sedekah. Jadi perbedaannya kalau infak itu dengan materi, ada wujudnya yang kita sedekahkan. Gak bisa saya berinfak nih tenaga saya infakkan, itu namanya bukan infak tapi namanya sodakoh. Baik, semoga terjawab ya Ibu ya, perbedaan antara sedekah dan juga infak. Nah, di segmen terakhir ini dari tema kita hari ini mungkin boleh disimpulkan Ustazah terkait dengan sedekah itu indah, silahkan. Hadirin majelis taklim Al-Istiqomah yang dirahmati Allah. Sedekah, ayo sedekah. Wong Kanjeng Nabi ya senang sedekah. Sedekah, ayo sedekah. Wong Kanjeng
seneng sedekah, pondo mati radigawa. Bener Bu? Ayo podo sedekahno, muga-muga Gusti Allah ridho. Pondo mati radigawa, mula ayo sedekahno, muga-muga mlebu swarga. Ilinga ayo ilinga, sangu mati iku dudu pondo donya. Ilinga ayo ilinga Bu, sangu mati iku amal kang utama. Rugi nang donya ra dadi apa, rugi akhirat bakal cilaka. Mula ayo padha tobat. Rugi donya ra dadi apa, rugi akhirat bakal cilaka. Mula ayo padha tobat. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, dengan tema hari ini mudah-mudahan seberapapun kita bersedekah dengan niat lillahi ta'ala, mudah-mudahan Allah akan membalasnya dengan berlipat-lipat ganda. Barang siapa bersedekah, maka diibaratkan kita menanam 1 biji akan tumbuh 7 batang, dan setiap batangnya akan tumbuh 100 buah. Berarti dikalikan 700 lipat. Amin amin ya rabbal alamin. Dengan kita bersedekah dengan ikhlas, mudah-mudahan Allah membalasnya. Amin. Terima kasih banyak untuk guru kita Ustazah Nima telah memberikan materi pada hari ini. Terima kasih bintang tamu saya Mbak Indri. Kita akan bertemu lagi di episode lainnya. Itulah tadi pemirsa dengan tema kita hari ini, sedekah itu indah. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan kita menjadi insan yang gemar untuk bersedekah tanpa takut kekurangan harta, karena sesungguhnya apabila kita pergunakan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah nikmat Allah akan terus bertambah untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah perjumpaan kita pada episode kali ini. Terus saksikan program Sajadah. Saya Vinda Sela dan segenap kru pamit undur diri dan sampai jumpa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.